2, 3, 4, 5. Baru 7 siswa: Kurnia Lintang, Fatimatu Zahroh, Balkis, Salwa, Yasela, Nadine, M. Rifki, Fatikatul. Silakan yang lain. Kemarin masih dengar suara saya ya? Halo, dengar suara saya enggak? Ya. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa untuk penyelesaian dari SPLDV jika menggunakan metode grafik, kemarin penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah titik potong dari 2 buah garis ya. Nah, ini di layar kalian juga sudah saya tampilkan tampilan yang sama. Nah, yang sudah masuk dalam GeoGebra silakan dilihat. Oh, sudah masuk taks 1, ada yang sudah masuk taks 1. Taks 1 apakah bermasalah? Garisnya terlihat ya, ada garis yang berwarna biru, X tambah 2Y sama dengan 4 dan X kurangi 2Y sama dengan 0. Nah, silakan itu dikerjakan dulu, terus nanti kita bahas satu persatu. Ada masalah tidak dalam mengerjakan? Titik potong sumbu X. Masih banyak yang salah untuk titik potong sumbu X garis X tambah 2Y sama dengan 4. Kalian tidak usah menghitung, perhatikan saja pada gambarnya. Titik potong sumbu X berarti perpotongan garis yang dimaksud dengan sumbu X. Kemudian menentukan titiknya itu diberi kurung, Kurnia Lintang kurang kurung. Tidak hanya 4,0 tapi kurung dulu, kurung biasa. Untuk koordinat itu kurung biasa ya, sudah dilengkapi. Kemudian jangan lupa koordinat itu X, Y, tidak boleh 4 saja. Misal 4 berarti 4,0. Yang gambar kedua sambil kalian amati ya. Garis X tambah 2Y sama dengan 4 memotong sumbu X di titik 4,0, benar. Coba ya Sela dannya nanti. Titik potong sumbu Y-nya ada di soal berikutnya. Jadi menjawabnya sesuai. Kalau yang ditanya hanya memotong sumbu X berarti hanya titik potong sumbu X. Nah, sudah banyak yang betul. Kemudian Nadine, karena di sumbu X berarti nilai Y-nya 0, bukan 4,2 tapi 4,0. Kemudian yang memotong sumbu Y, garis X tambah 2Y sama dengan 4 memotong sumbu Y, berarti kalian lihat garis X tambah 2Y sama dengan 4 itu memotong sumbu Y di titik yang mana? Tidak usah ngitung, hanya lihat dari gambarnya saja. Kemarin tugas banyak yang malah capek-capek menghitung, padahal harusnya tidak.
titik potong sumbu Y. X tambah 2Y sama dengan 4. Itu yang berwarna biru ya, garisnya tadi yang berwarna biru. Yang baru gabung silakan mengikuti kelas GeoGebra, panduannya nanti dari Google Meet. Yuk kita lanjutkan lagi, tadi sampai pada yang ketiga ya, titik pot garis X tambah 2Y sama dengan 4, memotong sumbu Y di titik. Kurnia Lintang betul, Zahroh betul, Balkis betul. Salwa ada di sini apa enggak? Salwa ada di Google Meet apa enggak? Saya cek dulu. Nah, Salwa tidak masuk dalam Google Meet, jadinya kontrol jawabannya sulit, bukan titik, bukan sumbunya yang ditulis. Dwi Aulia, titik potong sumbu Y itu berarti nilai X-nya 0. Garisnya yang memotong sumbu Y 0,2, bukan 2,4. Kemudian Yesi dan Amalia juga terbalik, bukan 2,0, karena pada sumbu Y berarti 0,2. Yang baru gabung silakan bisa sambil membuka bagian dari Classroom untuk GeoGebra. 0,2 ya sudah diperbaiki. Kemudian yang garis berwarna merah, X kurangi 2Y sama dengan 0. Maka kalian lihat garis yang berwarna merah itu memotong sumbu X di titik mana? Ternyata dia melalui titik pangkal ya, melalui 0,0, betul. Kemudian titik potong sumbu Y-nya apakah sama? Ya, betul, 0,0. Nah, jika melalui titik 0,0, dia memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama, atau boleh pula kita katakan bahwa garis itu melalui titik pangkal atau pusat koordinat yaitu 0,0. Kemudian kalau gambarnya seperti yang permasalahan 1 ini, apakah titik potong dari kedua garis bisa kalian tentukan dengan mudah? Misal di HP-mu kok kurang jelas, diperbesar enggak apa-apa. Kamu besarkan dengan jari, ditarik, nanti akan lebih jelas, koordinatnya menjadi lebih detail. Angka 1, 2, 3-nya muncul dengan lengkap. Berpotongan di titik 2,1, benar. Kurnia Lintang sudah, Yasela, Dwi Aulia. Baru 3 yang sampai pada taks 6. Yang lain silakan ya. Fatikatul sudah, Balkis baru masuk. Titik potong 2 buah garis, Kis. 2 buah garis, garis merah dan garis biru tadi bertemu di koordinat mana? Bertemu di bukan 0, mestinya. Garis merah dan garis biru dia berpotongan di titik koordinat bukan 4,2. Titik potong garis merah dan garis biru 2,1, karena kalau kita tarik pada X itu 2, pada sumbu Y-nya 1, titik potongnya adalah 2,1. Yesi titiknya keliru. Nah, sudah lengkap 2,1. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai taks 7.
Enggak. Nah, ketika titik potongnya mudah untuk ditentukan, mudah dilihat, kita bisa menentukan titik potongnya dengan sangat mudah ya. Nah, berikutnya kalian lihat yang bawahnya, taks 8. Ini tadi berarti kalau tadi titik potongnya itu 2,1, apakah menuliskan himpunan penyelesaian juga sama? Hanya kurung biasa. Bedanya kalau titik potong itu kurungnya kurung biasa, kurung 2,1 kurung biasa karena koordinat. Tetapi jika himpunan penyelesaian ditambahi kurung kurawal depannya. Kurung kurawal mengapa? Karena dia himpunan. Ciri-ciri himpunan dia dibatasi atau diawali dengan kurung kurawal. Silakan ya Sela, Dwi Aulia bisa dilengkapi kurang tanda kurung kurawal. Kurung kurawal, kemudian kurung buka baru 2,1. Kemudian kurung buka tutup, kurung kurawal tutup. Ya Sela sudah dilengkapi. Kemudian patikatul kurang kurung biasa. Kurung biasanya di dalam nak, bukan di luar. Kurung kurawalnya di luar, kurung biasanya yang di dalam. Kurung biasa itu menunjukkan bahwa 2,1 itu pasangan koordinat yang mana nilai X-nya berarti 2, nilai Y-nya berarti 1. Apa arti dari penyelesaian? Nilai dari ini, nilai 2 dan 1 ini kalau kita masukkan dalam persamaan garis tadi, garis merah dan biru, itu akan memberikan hasil atau persamaannya benar. X-nya 2, Y-nya 1 kalau kita masukkan, X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya diganti 2, Y-nya ganti 1. 2 ditambah 2 kali 1. Berarti 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jika dimasukkan ke persamaan yang kedua, dia juga masih benar. X-nya 2, Y-nya 1. 2 dikurangi 2 kali 1. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Nah, itu yang dimaksud penyelesaian nilai X dan Y sehingga persamaan bernilai benar. Jadi, sebenarnya untuk SPLDV nanti jawabannya itu bisa kalian periksa sendiri. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan kok bernilai benar semua, berarti jawabanmu benar. Misal kok tidak tepat, berarti jawabanmu ada yang kurang tepat, bisa diperbaiki lagi. Nah, ini untuk metode grafik, kita harus menentukan titik potongnya. Nah, berikutnya silakan dilihat pada taks 8 sudah yang berikutnya, gambar yang berikutnya. Nah, gambar yang berikutnya silakan bisa diperjelas. Kalau mau diperjelas ditarik, dibesarkan pakai jari seperti kalau kalian mau memperjelas gambar foto. Kalau mau mengzoom foto, nah caranya juga sama. Sehingga gambar itu bisa di-zoom, titik potongnya di mana, apakah bisa ditentukan dengan mudah atau tidak. Garisnya ada 2 juga. Ada yang merah dan ada yang biru. Yang biru 2X tambah Y sama dengan 2. Kemudian yang merah min 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita amati. Apakah titik potongnya bisa diketahui dengan jelas? Dapatkah kalian menyebutkan titik koordinat titik potongnya? Apakah kira-kira pas bilangan bulat? Tidak ya, coba saya perhatikan, saya tampilkan di Google Meet saya. Di situ apakah min 1,3 titik potongnya
Tidak ya, tidak sampai min 1. Apakah dapat diketahui dengan tepat itu kira-kira 0, min 0, berapa? Tidak, dia tidak dapat diketahui dengan tepat. Nah, kalau seperti itu, apakah metode ini efektif untuk gambar-gambar yang titik potongnya tidak tepat? Contoh ini, nah ini sudah besar. Dia kurang dari min 1 juga tidak pas pada 3. Kita tidak bisa menentukan apakah dia 2,6 ataukah 2,59, itu tidak jelas. Nah, ini adalah kelemahan dari metode grafik. Ketika gambarnya titik potongnya bukan pada titik yang pas bilangan bulat, kita akan mengalami masalah. Untuk itu kita bisa menggunakan metode yang lain. Ada metode apa saja tadi? Ada metode eliminasi dan ada metode substitusi. Nah, sebetulnya nanti ada metode lagi yang lain, metode campuran. Coba Dwi Aulia, betulkah itu 2,5, min 2? Nah, titik potongnya tidak di situ. Di gambar yang kedua ini tidak jelas. Kalian kok tidak menjawabnya ya? Dapatkah kalian menentukan titik potong garis itu? Misal tidak, ya sebutkan tidak. Karena nanti lembar kerja di GeoGebra ini juga saya lihat sampai mana kalian mengerjakannya. Untuk yang soal terakhir ya, sambil kita tarik kesimpulan. Dapatkah kalian menyebutkan titik potong garis 2x tambah y sama dengan 2 dan min 3x tambah 2y sama dengan 6? Nah, kita tidak dapat. Di titik koordinat berapa itu ternyata tidak dapat disebutkan karena titiknya bukan bilangan bulat. Sampai sini bisa dipahami? Nah, nanti kita akan belajar tentang metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, hanya ada 2 buah soal. Nah, karena ini baru, silakan nanti kalian ikuti baik-baik contohnya. Kalau hanya melihat di latihan, akan banyak sekali yang mungkin tidak tahu ini kenapa dikalikan 2. Nah, silakan ikuti petunjuk di bagian videonya. Tidak terlalu panjang kok. Kalian ambil saja yang bagian eliminasi atau substitusi, tidak apa-apa. Yang jelas untuk eliminasi dan substitusi, yang pertama itu menghitung bilangan bulat itu harus kuat. Hitungan negatif positif harus kuat. Nanti setelah ini kalian simak video untuk eliminasi dan substitusi. Hanya ada 2 soal, silakan dikerjakan. Misal kok tidak mudeng cara menghitungnya, segera komunikasi lewat WA. Boleh Jabri, boleh lewat grup. Kemudian nanti di akhir bisa kalian periksa. Kalau titiknya kamu sudah ketemu terus mbok substitusi, mbok masukkan ke persamaan memenuhi semuanya, berarti jawabanmu benar. Tetapi kalau tidak memenuhi, silakan konsultasikan lagi ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa untuk Google Meet-nya saya akhiri sampai sini. Setelah ini bekerja mandiri, nanti tugasnya tetap diupload lewat Classroom. Sudah saya siapkan, sudah saya unggah. Kemudian soalnya hanya 2. Silakan kalau belum jelas nanti bisa konsultasi. Nah, silakan bisa meninggalkan rapat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.